Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Yazid. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 11 yaitu create, view, dan edit files. Nah, jadi di bab 11 ini untuk pertama kalinya kita akan membahas mengenai materi stdin, stdout, dan stdr. Nah, saya akan jelaskan. Jadi, stdin adalah standar input. Contohnya seperti ketika teman-teman melakukan perintah dasar seperti ls, mv, atau cd. Nah, ketika kita melakukan stdin atau input, maka nanti akan diproses dan akan mengeluarkan stdout atau output. Nah, jadi jika kita melakukan standar input atau memberikan perintah, maka akan diproses oleh Linux yang nantinya akan ditampilkan. Dan jika ada kesalahpahaman dalam memberikan perintahnya, maka akan menampilkan stdr atau error. Oke, langsung saja kita pergi ke terminal, dan di sini saya untuk pertama kalinya akan mengetikkan perintah ls. Ini adalah perintah ya teman-teman, atau input. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya output yang sudah diberikan oleh terminal. Jadi nama-nama file ini adalah output yang sudah diberikan ya teman-teman. Lalu setelah itu saya akan coba di sini membuat sebuah file. Saya akan touch test.txt. Nah, setelah itu coba saya akan enter, dan di sini ketikkan perintah cd test.txt. Lalu setelah itu kita bisa enter lagi. Nah, di sini keluar output bash cd test.txt not a directory. Jadi memang kenapa keluar kayak gini, karena saya mengetikkan perintahnya itu salah ya teman-teman. Nah, di sini coba saya akan mengetikkan perintah yang benar. Yang pertama ls lagi, lalu kita enter. Lalu setelah itu seperti biasa terminal akan mengeluarkan output, dan setelah itu kita bisa tuliskan ls spasi lebih besar. Jadi di sini pakainya lebih besar ya teman-teman, spasi show.txt. Nah, setelah itu kita bisa enter dan ls. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini coba saya akan menunjukkan ke teman-teman. Jadi file yang di sini, ini yang saya blok ini, ada nggak sih di dalam itu? Nah, jadi kita pertama tuliskan cat show.txt. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, jadi ini adalah file-file yang sudah itu ya teman-teman. Ini semua adalah file yang tadi ada di atas itu. Nah, di sini saya akan membuat directory dengan perintah mkdir ya teman-teman. Pertama mkdir spasi test12. Lalu setelah itu kita bisa enter, dan kita akan membuat file touch test12 slice isi test. Saya akan menamainya sebagai isi test. Lalu setelah itu .txt, dan kita bisa mengenternya. Dan di sini coba ketikkan ls lagi test12, lalu enter. Nah, jadi di test12 ini ada file yang namanya isi test ya teman-teman. Di sini sudah tertulis arti yang saya blok ini. Setelah itu coba kita akan ketikkan perintah ls lagi test12 slice, setelah itu spasi dan lebih besar lagi ya teman-teman, spasi lagi show.txt. Setelah itu kita bisa enter. Di sini saya akan meminta memperlihatkan lagi dengan cara mengetikkan perintah cat show.txt. Lalu setelah itu enter lagi. Nah, di sini sudah diberikan ya teman-teman. Jadi memang ada file yang namanya isi test.txt. Lalu setelah itu saya akan ketikkan perintah ls lebih besar show.txt. Nah, coba saya enter. Setelah itu saya akan memperlihatkan lagi atau meminta terminal untuk memperlihatkan lagi apakah ada file tersebut dengan cara cat show.txt. Lalu setelah itu kita enter lagi. Nah, jadi
sudah ada lagi ya teman-teman. Setelah itu di sini saya akan ketikkan perintah lagi sebagai perintah terakhir, ls test 12 slice spasi. Nah, jadi di sini itu pakainya lebih besarnya 2 kali ya teman-teman. Spasi show.txt. Setelah itu kita bisa enter lagi. Dan di sini coba kita minta perlihatkan lagi. Get show.txt. .txt. Lalu enter. Nah, ini sudah diperlihatkan lagi ya teman-teman. Berarti praktek mengenai std in, std out dan stdr. Oke, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Vim. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai Vim. Vim adalah text editor yang sering digunakan pada Linux. Nah, Linux kan banyak seperti Debian, Ubuntu dan lain-lain. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang engineering, maka teman-teman harus menguasai materi tentang Vim ini. Nah, jadi Vim ini digunakan untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Jadi jika nanti kalian ingin masuk ke Vim default, maka nantinya kita akan masuknya ke command mode. Nah, di command mode ini kita tidak bisa digunakan untuk mengetikkan perintah apapun. Jadi untuk mengetikkan perintah atau edit file, kita harus masuk ke insert mode dengan mengetikkan huruf I. Nanti akan masuk ke insert mode. Setelah itu kita bisa kembali ke command mode dengan perintah ESC yang ada di keyboard kalian. Lalu jika teman-teman mau menyimpan atau keluar, bisa ketikkan perintah -2 WQ. Jadi sebenarnya perintah ini adalah perintah kolaborasi ya teman-teman. Jadi W itu artinya untuk menyimpan, sedangkan Q artinya untuk keluar. Lalu kalian pergi ke terminal dan kalian bisa ketikkan perintah VI. Setelah itu tab ya teman-teman, tab. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan perintah SU lalu enter. Lalu masukkan password root kalian. Ini adalah kita masuk ke password, setelah itu enter. Nah, setelah itu jika kalian sudah masuk ke root, maka kalian bisa ketikkan perintah apt min get spasi install spasi vim. Setelah itu kita enter. Nah, ini nunggu ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah keluar kayak gini, kita bisa ketikkan Y. Jadi Y itu adalah yes. Lalu setelah itu kita bisa enter. Saya beri apa? Setelah itu kita bisa exit ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan perintah VI lalu tab. Nah, jadi setelah itu kita di sini bisa melihat ada yang baru ya teman-teman, lebih banyak dari yang tadi. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan masukkan file Debian 13 saya yang belum saya masukkan tadi. Pertama, kalian pergi ke arah kaset ini ya teman-teman, gambar kaset. Setelah itu klik kanan dan choose a disk file. Setelah itu kita masuk ke download atau file di mana kalian naruhnya dan pilih file tersebut. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Itu tandanya berarti saya sudah memasukkan file yang sudah saya download. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan Vim. Nah, setelah itu jika kalian sudah masuk ke terminal, bisa ketikkan perintah VI dan tab. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Dan di sini kita tuliskan ls tanpa spasi, jadinya files. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini coba kita ls lagi dan kita enter. Nah, sudah keluar ya teman-teman. Setelah itu kita akan ketikkan perintah get test.txt. Setelah itu kita bisa enter dan di sini kita bisa tuliskan vim test.txt. Sorry teman-teman. Lalu itu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke itu ya teman-teman. Itu. Lah di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun. Lalu di sini coba kita akan tuliskan huruf I yang ada di keyboard kalian. Kita
pencet aja. Nah, itu sudah masuk ke insert mode ya. Nah, setelah itu, nah di sini saya akan mengetikkan beberapa kalimat ya teman-teman, atau kata. Saya akan mengetikkan coba 1, lalu setelah itu di bawahnya coba 2 dan coba 3. Nah, setelah itu coba kita pencet tombol escape. Nah, setelah saya memencetkan tombol escape, coba saya akan memberikan perintah titik 2 W dan Q. Jadi ini akan menyimpan dan keluar ya teman-teman. Setelah itu coba kita enter. Nah, di sini kita sudah keluar ya teman-teman. Nah, saya akan tuliskan perintah atau yang nantinya akan menunjukkan bahwa apakah file coba 1, 2, dan 3 sudah ada, dengan cara kita ketikkan cat test.txt, lalu kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masuk dulu ke vim test.txt, lalu kita enter. Nah, setelah masuk ke seperti ini lagi, kita tinggal pencet perintah I untuk insert ya teman-teman. Nah, jadi jika sudah masuk ke mode insert, saya di sini akan menambahkan coba 4. Nah, setelah itu coba kita klik escape dan saya akan mengetikkan tanda titik 2. Setelah itu tanda seru ya teman-teman. Di sini untuk keluar tanpa harus menyimpannya. Jadi kita setelah ini cukup bisa enter. Nah, di sini saya akan melihat apakah file coba 4 tadi sudah ada atau tidak dengan cara kita tuliskan perintah cat test.txt, lalu setelah itu enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa file coba 4 itu tidak ada ya teman-teman. Jika menggunakan key plus tanda seru, itu biasanya memang tidak ada, karena memang key itu untuk keluar saja, bukan untuk menyimpan. Oke, mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang keempat yaitu edit file dengan Nano. Nah, jadi Nano ini fungsinya mirip dengan belajar Vim, tapi di belajar Nano ini lebih mudah daripada belajar di Vim. Karena kan kalau ingin mengedit Vim, kita perlu masuk ke komen modenya terlebih dahulu. Tapi kalau lewat Nano kita bisa langsung mengedit filenya. Nah, di sini kita bisa ketikkan Nano preschool txt, sesuaikan dengan namanya kalian. Setelah itu kita enter. Nah, jadi kalau sudah masuk ke sini, kalian di sini sudah terlihat ada banyak sekali ya teman-teman. Di sini itu dibacanya seperti contoh tanda panah X itu kita bacanya Ctrl X. Nah, jadi di sini banyak sekali ya. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengetikkan C coba 1, lalu yang di bawah C coba 2, yang ketiga C coba 3. Sorry teman-teman. Nah, di sini kan lihat banyak sekali ya teman-teman perintah yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sebenarnya agar kita bisa menyimpannya itu kita bisa pertama-tama ketikkan atau tuliskan perintah ctrlx. Lalu setelah itu kan di sini ada pilihan yes atau no. Jadi di sini kita pilih yes teman-teman dengan cara Y. Setelah itu enter. Nah, kita sudah kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan mengecek apakah file coba 1, 2, 3 yang tadi ada di sini dengan cara cat preschool.txt lalu enter. Nah, ada ya teman-teman C coba 1, C coba 2, dan C coba 3 yang sudah kita buat di Nano tadi sudah ada di terminal ini. Nah, setelah ini coba kita akan masuk ke Nano lagi. Nano kita ketikkan lagi teman-teman .txt lalu kita enter. Nah,
Jadi di sini niat saya masuk ke nano itu saya akan menambahkan cobai 4, lalu coba 5. Nah, setelah ini kita bisa menyimpannya dengan menggunakan CTRL-O. Jadi perbedaannya itu kalau misal kita menggunakan CTRL-O, nanti kita tidak perlu ditanya yes atau no ya teman-teman. Kita langsung saja ke CTRL-O. Nah, setelah itu kita coba exit ya teman-teman, CTRL-X. Nah, oke. Di sini saya akan melihatnya lagi apakah sudah ada dengan cara catryschool.txt lalu kita enter. Nah, jadi file C ini sudah ada ya teman-teman. Yang kita buat tadi di nano itu sudah ada. Nah, cukup di sini untuk materi nano, lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, lalu setelah itu kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu perintah more less. Pastikan kalian sudah masuk ke terminal, dan di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan cara ketikkan su lalu enter dan masukkan password root kalian. Setelah itu enter lagi. Nah, di sini coba saya akan mengetikkan perintah cat spasi slice var slice log slice boot dot log. Nah, jadi kita ketikkan cat spasi slice var slice log slice boot dot log, dan setelah itu kita bisa enter. Nah, jadi kalau sudah keluar seperti ini, kita juga bisa menggunakan perintah more ya teman-teman, dengan cara ketikkan more spasi slice var slice log slice boot dot log. Setelah itu kita bisa enter lagi. Nah, jadi di sini kita itu bisa menggunakan tombol enter untuk melihat satu lariknya ya teman-teman. Tetapi kita jika menggunakan tanda panah itu akan melihatkan per halamannya. Nah, setelah ini coba saya akan memberikan perintah untuk class-nya, yaitu setelah itu untuk keluar kita bisa ketikkan Q. Nah, setelah kembali ke root seperti ini, kita bisa ketikkan perintah untuk more spasi slice var slice log slice boot dot log, dan setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah seperti ini lagi kita bisa lihat ya, kalau kita enter akan menunjukkan halaman atau menunjukkan larik, tapi jika menggunakan tanda panah akan menunjukkan per halamannya. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah Q lagi untuk keluar. Nah, di sini coba saya akan mengetikkan perintah untuk less spasi slice var slice log slice boot dot log. Setelah itu kita bisa enter. Nah, jika sudah keluar seperti ini, itu tandanya sudah bisa ya teman-teman. Kita itu bisa scroll dari atas atau ke bawah lagi. Nah, jadi kalau sudah keluar seperti ini, kita bisa mengetahui jadi sebenarnya kekurangan dari more at more less ini adalah nah, jadi perbedaan dari more less dan biasanya adalah kalau more less itu memakainya CLI, tapi kalau yang kita pakai biasa yaitu GUI.
Oke, mari kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu perintah headel. Jadi perintah headel ini adalah perintah yang isinya mirip-mirip dengan perintah more less dan cat. Jadi fungsinya itu untuk melihat isi dari sebuah file. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk ke sini, saya akan menjelaskan bahwa ada perintah head. Perintah head itu digunakan untuk melihat 10 baris pertama dalam sebuah file. Lalu juga ada perintah tail. Tail yang digunakan untuk melihat 10 baris terakhir pada file. Di sini saya akan melihat 10 baris pertama, yaitu head spasi slice var slice log slice boot dot log, dan setelah itu kita bisa enter. Nah, jadi setelah itu di sini terminal sudah memberikan perintah untuk 10 baris pada file, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah tail untuk melihat 10 baris akhir. Kalau head kan 10 baris awal, kalau tail 10 baris akhir, dengan cara ketikkan perintah tail spasi slice var slice log slice boot dot log. Nah, setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah melihatkan 10 baris terakhir. Nah, sebenarnya di sini kita bisa memanipulasinya. Sebagai contoh, saya itu mau melihat 3 baris ya, teman-teman, bukan 10 baris tapi 3 baris awal dan akhir, dengan cara ketikkan perintah head lalu spasi var slice log slice boot dot log. Sorry teman-teman, jadi di sini head. Jadi saya akan memanipulasinya menggunakan perintah head min n 3 spasi slice var slice log slice boot dot log. Setelah itu kita bisa enter. Nah, disitu sudah melihatkan 3 baris pertama pada file. Setelah itu saya akan menunjukkan 3 baris terakhir pada file dengan cara tail spasi min n 3 spasi slice var slice log slice boot dot log. Setelah itu enter. Nah, di sini juga sudah menampilkan ya, teman-teman. Jadi intinya perintah ini tuh untuk menampilkan sebuah file itu ada atau tidak ya. Jadi menampilkan sebuah baris pada sebuah file. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai bab 11. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.